Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maudy Apriliani Bau dengan NIM 94142482. Saya dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi mengenai pasar derivatif dengan studi kasus tentang strategi hedging nilai tukar dolar menggunakan kontrak forward. Nah, tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana pasar derivatif membantu perusahaan mengurangi risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang. Nah, kita akan masuk di slide berikutnya terkait dengan pengertian pasar derivatif dan forward. Kalian pasti belum paham kan apa sih itu pasar derivatif dan forward? Nah, pasar derivatif adalah pasar keuangan yang memperjualbelikan kontrak yang nilainya berasal dari aset lain. Nah, seperti saham, obligasi, mata uang, suku bunga, maupun komoditas. Salah satu instrumen derivatif adalah kontrak forward. Kontrak forward merupakan perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset dengan harga tertentu pada waktu yang telah disepakati di masa depan. Instrumen derivatif ini biasanya digunakan perusahaan untuk melakukan hedging atau perlindungan risiko, terutama terhadap perubahan harga dan nilai tukar yang tidak stabil. Nah, jadi fungsi utamanya derivatif bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga untuk menjaga kestabilan keuangan di perusahaan. Nah, kita masuk di slide berikutnya, yaitu dengan latar belakang dari studi kasus yang akan saya bahas ini. Nah, pada studi kasus ini terdapat perusahaan bernama PT Nusantara Elektronik yang mengimpor bahan baku elektronik dari Amerika Serikat. Nah, karena transaksi dilakukan menggunakan dolar Amerika Serikat, perusahaan harus menyiapkan pembayaran sebesar 200.000 US dollar dalam waktu 3 bulan ke masa depan. Namun, kondisi ekonomi global menyebabkan nilai tukar rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar. Hal ini merupakan perusahaan khawatir karena biaya impor akan meningkatkan dan keuntungan perusahaan bisa menurun. Oleh karena itu, teman-teman, perusahaan membutuhkan strategi untuk melindungi diri dari resiko kenaikan kurs dolar. Nah, kita masuk ke slide berikutnya terkait dengan permasalahan dari studi kasus yang tadi. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah resiko kenaikan nilai tukar dolar. Perusahaan membutuhkan dana sebesar 200.000 US dollar dalam waktu 3 bulan. Saat ini kurs dolar berada di angka 15.500 per dolar. Namun diprediksi dalam 3 bulan ke depan, kurs akan naik menjadi 16.500 per dolar. Jika prediksi tersebut benar terjadi, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar untuk membayar impor bahan baku. Kondisi ini tentu dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan mengganggu kestabilan keuangan perusahaan. Nah, di slide strategi dan perusahaan, untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan menggunakan strategi hedging melalui kontrak forward. Isi kontraknya yaitu yang pertama, jumlah transaksi sebesar 200.000 US dollar, kurs forward sebesar 15.700 per dolar dengan jangka waktu 3 bulan. Dengan adanya kontrak ini, perusahaan dapat mengunci kurs dolar sejak awal. Artinya, walaupun nanti harga dolar naik di pasar, perusahaan tetap dapat membeli dolar sesuai kurs yang sudah disepakati dalam kontrak forward. Strategi ini membantu perusahaan agar biaya impor menjadi lebih stabil dan terhindar dari tidak kepastian kurs. Nah, di slide berikutnya yaitu ada hasil yang terjadi. Nah, teman-teman, setelah 3 bulan ternyata prediksi benar terjadi. Nilai tukar dolar naik menjadi 16.500 per dolar. Namun karena perusahaan sudah menggunakan kontrak forward, perusahaan tetap membeli dolar dengan kurs 15.700 per dolar.
Hal ini membuat perusahaan tidak terkena dampak penuh dari kenaikan kurs dolar. Dengan demikian, strategi hedging ini menggunakan kontrak forward berhasil membantu perusahaan mengurangi resiko kerugian akibat akibat perubahan nilai tukar. Nah, di slide ketujuh yaitu perhitungan penghematan. Sekarang kita lihat teman-teman, perhitungan penghematannya. Nah, saya akan jabarkan satu-satu ya teman-teman. Selisih kurs antara harga pasar dan kurs forward adalah 16.500 dikurangi 15.700, sehingga selisihnya adalah 800 per dolar. Kemudian total kebutuhan perusahaan adalah 200.000 US dollar. Jadi perhitungannya 200.000 US dollar dikalikan dengan 800, hasilnya adalah 160 juta. Artinya, dengan menggunakan kontrak forward, perusahaan berhasil menghemat biaya sebesar 160 juta. Jumlah ini cukup besar teman-teman, dan sangat membantu perusahaan menjaga keuntungannya tetap stabil. Nah, di analisis keuntungan kontrak forward, ada beberapa keuntungan dari penggunaan kontrak forward. Yang pertama, teman-teman harus kalian catat, dapat mengurangi resiko kenaikan nilai tukar sehingga perusahaan tidak terlalu khawatir terhadap perubahan kurs. Yang kedua, membantu menjaga kestabilan biaya impor karena harga sudah ditentukan sejak awal. Yang ketiga, mempermudah perusahaan dalam merencanakan keuangan dan memperkirakan keuntungan mereka. Dan yang keempat, yang terakhir, mengurangi ketidakpastian dalam kegiatan usaha karena perusahaan memiliki perlindungan terhadap perubahan kurs yang tidak menentu, teman-teman. Nah, kita harus lihat di slide berikutnya, yaitu saya akan mengambil kesimpulan dari seluruh studi kasus ini. Kesimpulannya adalah pasar derivatif ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mengelola risiko keuangan, khususnya perubahan risiko nilai tukar. Dalam studi kasus ini, PT Nusantara Elektronik menggunakan kontrak forward untuk melindungi perusahaan dari kenaikan kurs dolar Amerika Serikat. Dengan strategi tersebut, perusahaan berhasil menjaga kestabilan biaya impor dan menjaga biaya sebesar 160 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen derivatif ini sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak stabil. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, salah penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan kalian semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.